Halo kawan kreatif semuanya, jumpa lagi dengan gua Gary di sini. Di video kali ini saya ingin membagikan tips dan cara bagaimana foto serangga kecil dengan menggunakan kamera, yang hasilnya seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau kita subscribe channel ini, like dan share agar channel yang gue buat ini semakin terus berkembang. So, silahkan kalian pelajari. Oke, sebelum kita masuk ke teknik nih, gue mau cerita dulu ke kalian. Kalau lalat ini datang sendiri sebenarnya ke kamar gue, terus dia jatuh, dan tanpa lama-lama gue langsung ambil styrofoam, lensa makro, dan flash beserta trigger. So, jadi di sini gue sama sekali tidak menyiksa lalatnya ya. Loh, kan lalat terbang-terbangan, Ger. Kalian pernah lihat nggak lalat nyasar ke jendela terus dia susah terbang lagi kan? Entah karena capek atau gimana. Ya itu yang saya dapatkan. Lalatnya masih lari-lari sih, tapi dia nggak sampai terbang. Saya tinggal keesokan harinya pun dia masih terbang-terbangan kok di kamar mandi saya. Oke, setelah cerita tadi, jadi yang kedua ini kamera yang saya pakai yaitu kamera mirrorless Nikon Z50 dengan menggunakan lensa Nikkor makro 60mm f2.8 AFD. Settingan kamera saya pakai mode manual. Dan karena lensa AFD tidak mempunyai motor fokus, beserta di bodi Z50 juga tidak ada motor fokus di dalamnya, jadi autofocus juga kita ambil manual. Dan pastinya dibantu oleh focus picking yang ada dalam settingan kamera. Untuk lebih lengkapnya, saya pernah kok terangkan lensa makro ini melalui video saya yang satu ini. Oke, yang ketiga, hal ini sebenarnya penting bagi kita ketahui dalam dunia fotografi, yaitu segitiga exposure. Tetapi karena di sini saya membahas satu topik, jadi saya akan jelaskan dengan cara sederhana agar kalian mengerti. Yang pertama dari teknik ini, yaitu kalian tetapkan dulu foto seperti apa yang akan kalian inginkan. Kalau saya sih di foto ini yaitu saya ingin hampir semua badan dari lalat itu fokus dan tajam gambarnya. Jadi tidak hanya di mata lalatnya saja, karena saya lihat warna dari badan lalat ini pun warnanya cukup menarik. Nah, setelah kalian tetapkan gambar yang akan kalian inginkan, saya akan menjelaskan lewat gambar dari apa yang saya alami ketika saya memotret lalat ini. Nah, ketika kita buka lensa kita di bukaan yang besar atau nomor yang kecil, yaitu f2.8 misalkan, yang terjadi seperti ini. Jarak fokus yang dihasilkan menjadi lebih sempit. Jadi galau nih kita menentukan mana yang akan kita fokuskan. Antara mata, kalau kita fokuskan ke mata, otomatis badannya blur. Kalau kita fokuskan ke badan, otomatis matanya ngeblur. Contoh gambar seperti ini. Lalu ketika kita perkecil bukaan diafragmanya atau membesarkan angka bukaannya yaitu 20-an ke atas misalkan, otomatis jarak fokus menjadi akan lebih luas. Jadi hampir seluruh badan dari lalat kemungkinan akan kita dapatkan fokusnya, seperti yang ada pada gambar ini. Maka dari proses seperti itu, muncullah kelemahan dan kelebihannya. Dan karena target saya di awal ingin mendapatkan fokus di seluruh badan, maka saya gunakan f20 ke atas. Dari pilihan yang saya ambil, ada kekurangan yang saya dapatkan, yaitu dengan bukaan sekecil itu, atau diafragma sekecil itu, otomatis cahaya yang didapatkan menjadi sangat kurang atau gelap. Oh ya, ISO yang saya gunakan saya usahakan serendah mungkin agar saya mendapatkan hasil foto yang cukup jernih atau hampir tidak ada noise. Nah, dari kelemahan itu maka saya gunakan tambahan seperti LED dan juga flash agar cahaya dari kedua alat tersebut bisa membantu kita menghasilkan gambar yang pas. Sebenarnya bisa saja kita gunakan ISO yang tinggi lalu shutter speed kita buat sedikit lambat. Tapi jika itu kita lakukan, maka gambar akan terdapat noise. Dan karena shutter speed yang lambat, dengan objek sekecil dan selincah lalat itu,
maka otomatis gambar akan goyang, ditambah tangan saya yang sedikit tremor. Maka dari itu, akhirnya dengan settingan seperti inilah saya mendapatkan gambar yang seperti ini hasilnya. Oke, setelah kita mendapatkan settingan yang kita inginkan, lalu gambar yang kita inginkan, kita lanjut ke proses yang terakhir, yaitu berilah pemanis pada foto kita. Nah, di sini saya mencoba memberikan percikan air dan juga batang-batang kayu kecil yang saya punya, agar lalat seperti berada pada alam, walaupun kita memotretnya dalam rumah. Dan inilah hasil foto setelah saya beri pemanis itu. Oke, jadi sekian tips fotografi yang saya berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay safe selalu dan tetap di rumah aja. God bless you.